Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 11. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pembagian suku banyak atau pembagian polinomial. Oke, mari kita mulai. Oke ya. Di sini kita mulai dulu dari pembagian biasa. Di sini apa yang dimaksud dengan pembagian? Yang dimaksud dengan pembagian itu sama seperti yang sudah dipelajari dari ketika SD sampai dengan sekarang SMA, yaitu pembagian dengan cara bersusun. Pembagian dengan cara bersusun itu bisa dilihat di gambar yang ada di kiri ini ya. Oke, di sini 16 itu adalah bilangan yang akan dibagi, kemudian dibagi dengan 3, artinya 3 itu sebagai pembagi. 16 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5 ya, karena 5 kalau dikalikan 3 itu adalah 15 dan mempunyai sisa 1. Oke, pada pembagian di samping ini bisa kita tuliskan bahwa 16 itu sama dengan 3 dikalikan 5 ditambah dengan 1, seperti ini ya. 3 ini sebagai pembagi, atau 16 ini yang dibagi, 3 itu sebagai pembagi, dikalikan dengan 5 itu adalah hasil baginya, ditambah dengan sisanya, atau seperti di pengertiannya di bawah ini ya, yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah dengan sisa. Oke, untuk itu marilah kita masuk ke pengertian pembagian hasil bagi dan sisa pembagian untuk suku banyak. Ya, suku banyak atau polinomial itu bisa dibagi dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara bersusun atau cara seperti ini, itu adalah cara susun. Kemudian yang kedua adalah dengan cara Horner atau bagan ya. Di sini untuk x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangi 10 itu dibagi dengan x-1. X-1 itu adalah pembaginya, kemudian x plus 7 itu adalah hasil baginya, kemudian negatif 3 itu adalah sisanya, atau bisa dituliskan seperti ini. Untuk hasil akhirnya ya, itu adalah x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10 itu sama dengan pembaginya dikalikan hasil bagi. Pembaginya itu adalah x-1 dikalikan dengan x plus 7. Oke, baru di sini ditambah dengan hasilnya itu adalah negatif 3. Seperti itu, atau sebegini ya untuk menuliskannya, x-1 dikalikan x plus 7 dikurangi dengan 3, seperti ini. Oke, kita masuk ke pengertian pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak PX oleh X min A itu dapat dituliskan dengan PX sama dengan X min A dikalikan HX ditambah dengan S. Itu sama seperti yang sudah dibahas tadi ya. X min A itu adalah pembaginya. Kalau PX itu adalah suku banyak yang akan dibagi. Kalau yang di contoh soal sebelumnya berarti PX itu adalah X kuadrat tambah 6X dikurangi 10 itu sebagai PX ya. Kemudian X min A itu adalah pembaginya. Dan di sini HX itu adalah hasil pembagian dan SX itu adalah sisa pembagian. Yang perlu diingat di sini, jika suku banyak itu berderajat n dibagi oleh fungsi berderajat 1. Artinya di sini misalkan suku banyak yang akan dibagi itu berderajat 3, kemudian yang membagi itu adalah x-1, artinya x-nya kan berderajat 1. Itu akan menghasilkan hasil bagi berderajat n-1. Berarti yang tadinya x pangkat 3 ketika dibagi x itu derajatnya akan turun menjadi x pangkat 2 dan sisa pembagiannya itu berbentuk konstanta. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal saja. Oke, di sini sudah ada soalnya, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 4 dengan x min 4. X min 4 ini adalah pembaginya. Maka untuk penyelesaiannya seperti ini.
Biasanya itu adalah karena ini mengerjakannya dengan cara susun, maka kita kerjakan dengan cara susun dulu seperti yang sebelumnya. Maka di sini bisa kita tuliskan 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah dengan 4 dibagi dengan x dikurangi 4. Oke, di sini untuk membaginya kita lihat dulu untuk bilangan yang paling depan. Di sini 3x pangkat 3 dulu yang kita gunakan, atau bilangan yang paling depan ya. 3x pangkat 3 dibagi dengan x. 3x pangkat 3 dibagi dengan x itu adalah 3x pangkat 2. Seperti ini ya. Kita ingat bahwa x pangkat 3 kalau dibagi x itu adalah x pangkat 3 dikurangi 1 atau menjadi x pangkat 2. Untuk koefisien yang ada di depan ini menyesuaikan seperti itu ya. Oke, pembaginya dari 3x pangkat 3 dibagi dengan x itu adalah 3x pangkat 2, maka 3x pangkat 2 ini kita kalikan lagi dengan angka yang ada di depan ini, yaitu dua-duanya. Kok tadi kan hanya dibagi dengan satu angka, yaitu paling depan. Kok sekarang dikalikan dengan dua-duanya, atau hasilnya ini dikalikan dengan x min 4 satu per satu, yaitu dari 3x pangkat 2 dikalikan x itu adalah 3x pangkat 3. Kemudian 3x pangkat 2 dikalikan negatif 4. Jangan lupa ya tandanya. Di sini adalah negatif 12x kuadrat. Seperti ini ya. Oke, kita kurangkan semua. 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 habis. Berarti tidak perlu kita tuliskan. Negatif 7x pangkat 2 dikurangi negatif 12x kuadrat. Berarti di sini adalah 5x pangkat 2. Di sini negatif 11x, karena tidak ada pengurangnya atau pengurangnya 0, maka kita turunkan. Kemudian 4 juga diturunkan. Seperti itu ya. Kemudian angka yang paling depan lagi kita lihat itu adalah 5x pangkat 2. 5x pangkat 2 dibagi dengan x itu adalah 5x, atau pangkatnya dikurangi ya, dikurangi 1. 5x dikalikan x itu adalah 5x pangkat 2. Ini menyesuaikan tandanya positif negatifnya. Kalau di sini negatif 5x, maka di sini juga negatif 5, seperti itu ya. Kemudian 5x dikalikan negatif 4 itu adalah negatif 20x. Tinggal dikurangkan lagi. 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat itu habis. Negatif 11x dikurangi negatif 20x itu adalah 9x, positif ya. Kemudian ditambah dengan 4, 4-nya turun. Di sini 9x dibagi dengan x itu adalah positif 9. 9 dikalikan x min 4 itu adalah 9 dikalikan x itu adalah 9x. 9 dikalikan negatif 4 itu adalah negatif 36. Berarti di sini kita kurangkan lagi. 9x dikurangi 9x habis. 4 dikurangi negatif 36 itu adalah 40. Seperti ini. Oke, dari sini sudah diketahui ya untuk pembagiannya, maka bisa kita tuliskan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 9 itu sebagai hasil baginya. Kemudian untuk x min 4 ini adalah pembaginya, berarti di sini bisa ditulis di sini adalah hasil bagi. Oke, kalau di sini itu adalah pembagi, x min 4 itu adalah pembagi. Kemudian 40 itu adalah sisa. Oke, di sini tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Di sini kesimpulannya jadi hasil baginya atau HX ini sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah dengan 9. Untuk sisa pembagiannya itu bisa dituliskan sebagai SX, yaitu sama dengan 40, seperti ini. Atau kalau secara lengkap dapat dituliskan 3x pangkat 3 ya, sehingga 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4 itu sama dengan x min 4
dikalikan dengan hx-nya atau hasilnya itu adalah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 9. Ya, di sini ditambahkan dengan sisanya itu adalah 40. Seperti ini untuk penulisannya. Di sini jika dikerjakan dengan cara susun. Kalau dikerjakan dengan cara Horner itu bagaimana? Oke, penyelesaiannya di sini untuk cara Horner, untuk persamaannya adalah 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4. Kalau cara Horner maka kita urut dari pangkat yang paling tinggi. Pangkat 3 itu adalah 3, pangkat 2 itu adalah negatif 7, kemudian pangkat 1 itu adalah negatif 11, dan konstantanya itu adalah 4. Kalau di sini terlewat misalkan x pangkat 4 lalu x pangkat 2, maka x pangkat 3-nya kita tuliskan 0 seperti itu ya, harus berurutan. Oke, di sini pembagian berapa? Jika di sini x dikurangi 4, maka di sini disamakan dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 4. Berarti di sini adalah x sama dengan 4. Seperti itu ya. Kemudian di sini tandanya adalah penjumlahan. Di sini 3 turun, 3 dikalikan 4 itu adalah 12. 12 negatif 7 ditambah 12 itu adalah 5. 5 dikalikan 4 itu adalah 20. Maka di sini negatif 11 ditambah 20 itu adalah 9. 9 dikalikan 4 itu adalah 36. Maka di sini 4 ditambah 36 adalah 40. Untuk yang Horner, di sini 3, 5, dan 9 itu adalah persamaan. Kalau 40 ini adalah sisanya. Maka di sini kalau pangkat 3, di sini pembaginya adalah pangkat 1, maka ini adalah 3x kuadrat. Di sini adalah 5x, di sini adalah 9. Jadi hasil baginya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah dengan 9. Untuk sisanya itu sama dengan 40. Sama seperti tadi ya. Jadi cara Horner ataupun cara susun itu memiliki hasil yang sama. Kalian mau lebih mudah menggunakan yang mana itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Di sini diperbolehkan untuk memakai cara susun ataupun cara Horner. Tapi ingat, cara Horner itu hanya boleh dipakai jika pembagi itu hanya x saja atau x dikurangi dengan n. Jika di sini 2x pangkat 2x jika di sini 2x ditambah 3 sebagai pembagi, di sini kan bukan x dengan konstanta 1 ya, atau x dengan konstanta lebih dari 1, ini hanya boleh menggunakan cara susun. Tapi kalau cara Horner itu x dengan konstantanya hanya 1 dan pangkatnya hanya 1. Jadi bentuknya seperti ini aja. Seperti itu. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Oke, di sini masih dengan cara susun, tentukan derajat suku banyak, hasil bagi, dan sisa pembagian suku banyak. Di sini yang ditanyakan adalah derajat suku banyak hasil bagi, kemudian sisa pembagian suku banyaknya itu berapa. Kita selesaikan dulu. Di sini dengan cara susun, kalau di sini x plus 1 artinya dia pangkatnya 1, di depan itu angkanya juga 1 di depan x, maka bisa dengan cara susun ataupun cara Horner. Di sini kita yang pertama menggunakan cara susun dulu. Maka di sini 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 5 dibagi dengan, maaf ya di sini kalau kurang rapi. Di sini x plus 1. Oke, kita bagi dulu. 2x pangkat 3 dibagi dengan x itu adalah 2x pangkat 2. Oke ya. 2x pangkat 2 dikalikan dengan x plus 1, berarti 2x pangkat 2 dikalikan x itu adalah 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikalikan 1, positif 1 itu adalah 2x pangkat
2. Tinggal kita kurangkan. Oke, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, habis ya. 3x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 itu adalah x pangkat 2. 3 dikurangi 2 kan 1. Kemudian 5 ini turun ke bawah. X pangkat 2 dibagi x itu adalah positif x. X dikalikan x itu adalah x pangkat 2. X dikalikan 1 itu adalah plus x, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita kurangkan lagi. X kuadrat dikurangi x kuadrat itu adalah habis. Di sini yang atas tidak ada x-nya, berarti 0 dikurangi x itu adalah negatif x, 5 dikurangi 0 adalah positif 5. Seperti itu ya. Negatif x dibagi dengan x itu adalah negatif 1. Negatif 1 kali x itu adalah negatif x. Negatif 1 dikalikan 1 itu adalah negatif 1. Di sini tinggal kita kurangkan. X dikurangi negatif x, negatif x dikurangi negatif x itu habis. 5 dikurangi negatif 1 itu adalah 6, seperti itu. Oke ya. Jadi derajat suku banyak hasil bagi itu sama dengan hasil baginya adalah 2x kuadrat ya, tambah x min 1, ini sama dengan pangkatnya adalah pangkat 2. Berarti di sini kita tuliskan derajat hasil baginya itu adalah 2. Kemudian sisa pembagiannya atau Sx kita tuliskan di sini sama dengan sisanya adalah 6. Seperti ini cara mengerjakannya. Bagaimana jika ini dikerjakan dengan Horner? Caranya sama. Ingat ya, tadi kalau Horner itu bagaimana? Horner itu boleh jika di sini di depan koefisien x itu 1 dan pangkatnya 1. Sebenarnya boleh untuk pembagi apapun, tetapi akan mudah jika di sini x-nya itu hanya 1 ya. Kalau x-nya sudah 2x, sudah 3x itu akan lebih susah karena nanti jadinya pecahan. Misalkan di sini pembaginya 2x plus 1. Maka kalau kita jadikan Horner, ini kan disama dengankan 0. Maka di sini 2x sama dengan negatif 1. Berarti x-nya sama dengan negatif setengah. Itu akan lebih susah untuk kita gunakan untuk membagi. Jadi lebih baik menggunakan cara yang bersusun. Tapi jika di sini masih x plus 1, berarti boleh dengan Horner gitu ya. Di sini 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 5. Ini kalau kita tuliskan dengan Horner gimana? Berarti di sini pangkat tertingginya adalah 2. 3x pangkat 2, berarti di sini koefisiennya adalah 3 dan 3x pangkat 1 karena tidak ada kita tuliskan 0 dan di sini kita tuliskan 5 konstantanya. Jadi di sini harus urut. Kalau 3 pangkat pertama atau pangkat tertinggi ada 3, berarti pangkat kedua, pangkat 1 itu harus dituliskan semua di sini. Di sini x plus 1 disamakan dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan negatif 1. Maka di sini x sama dengan negatif 1. Tandanya positif. 2-nya turun, 2 dikalikan negatif 1 itu adalah negatif 2, berarti 3 ditambah negatif 2 itu adalah 1. 1 dikalikan negatif 1 itu adalah negatif 1, maka 0 ditambah negatif 1 itu adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 1 itu adalah 1. Maka di sini 5 ditambah 1 adalah 6. Bisa kita tuliskan ya, kalau di sini 2x pangkat 3, maka hasilnya adalah 2x pangkat 2. Oke, di sini itu adalah x dan di sini itu adalah konstantanya. Negatif 1 bisa kita tuliskan. Jadi derajat suku banyaknya itu sama dengan 2. Oke, kemudian sisa itu sama dengan 6. Masih sama ya seperti tadi. Itu adalah cara mengerjakannya jika dibagi dengan x plus 1, x plus 4, x min 1, dan lain sebagainya. Bagaimana jika di depan koefisien pembagi itu ada angkanya? Oke, di sini
Itu adalah cara yang ketiga. Di sini dituliskan dengan cara susun, karena kalau ini digunakan untuk cara order dia akan lebih susah, makanya kita gunakan untuk cara susun saja. Oke, di sini tentukan derajat suku banyak hasil bagi, kemudian hasil bagi itu sendiri dan sisa pembagian suku banyak untuk suku banyaknya adalah 2x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 5. Dibagi dengan berapa? Di sini dibagi dengan 2x plus 1. Oke. Oke ya. Di sini kita mulai dulu. 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x itu adalah x pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikalikan 2x adalah 2x pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan 1 itu adalah positif x pangkat 2. Di sini tinggal kita kurangkan saja. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 itu habis. 5x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 itu adalah 4x pangkat 2. Kemudian di sini yang negatif 4x ditambah 5-nya turun. Kan dia tidak dikurangi apapun. Kemudian di sini 4x pangkat 2 dibagi 2x itu adalah 2x juga. 2x dikalikan 2x itu adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan positif 1 itu adalah 2x. Berarti di sini kita kurangkan lagi. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat habis, negatif 4x dikurangi 2x itu adalah negatif 6x, positif 5-nya turun ke bawah, negatif 6x dibagi 2x itu adalah negatif 6x dibagi 2x itu adalah negatif 6 ya. Maaf, negatif 3. Sorry. Di sini adalah negatif 3. Negatif 6 dibagi 2 itu adalah negatif 3. Negatif 3 dikalikan 2 itu adalah negatif 6x. Negatif 3 dikalikan positif 1 itu adalah negatif 3. Tinggal kita kurangkan saja. Negatif 6 dikurangi negatif 6x dikurangi negatif 6x itu adalah habis. 5x dikurangi negatif 3 itu adalah 8. Seperti ini. Jadi ini adalah sisanya ya. Oke, kemudian di sini jadi derajat hasil bagi itu sama dengan 2, pangkatnya kan tertinggi 2 di sini hasil baginya. Kemudian di sini hasil bagi itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Kemudian untuk sisa itu sama dengan 8. Seperti ini cara mengerjakannya. Oke, untuk selanjutnya di sini maaf ya, di sini caranya adalah cara susun. Ini saya coret dulu. Kenapa dengan cara bersusun? Karena di sini kalau dibagi dengan x-nya itu sudah lebih dari 1 pangkatnya dan koefisiennya lebih dari 1, itu dengan cara bersusun. Di sini x pangkat 2 maka diselesaikan dengan cara bersusun pula. Untuk cara mengerjakannya sama. Di sini penyelesaiannya adalah 2x pangkat 4 ditambah dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 7. Seperti itu ya, dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi x ditambah dengan 2. Di sini yang pertama dulu 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 itu adalah 2x pangkat 2 ya. Kemudian di sini 2x pangkat 2 dikalikan x pangkat 2 itu adalah 2x pangkat 4. Ini dikalikan satu-satu. 2x pangkat 2 dikalikan negatif x itu adalah negatif 2x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikalikan positif 2 itu adalah positif 2x pangkat 2. Maaf. Ada salah ya di sini ya.
yaitu 2x pangkat 2 dikalikan positif 2 itu adalah positif 4x pangkat 2. Oke, mohon maaf di sini. Oke, di sini dikurangi 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 habis. X pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 3, positif ya. Kemudian di sini negatif 2x kuadrat dikurangi 4x itu adalah negatif 6x kuadrat. Positif 3x ditambah 7-nya turun ke bawah. Oke, kemudian di sini 3x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 itu adalah positif 3x. Oke, 3x dikalikan x pangkat 2 itu adalah 3x pangkat 3. 3x dikalikan negatif x itu adalah negatif 3x pangkat 2. Oke. Positif 3x dikalikan 2 itu adalah positif 6x. Tinggal kita kurangkan. 3x dikurangi 3x habis 6x kuadrat negatif dikurangi negatif 3x kuadrat itu adalah negatif 3x kuadrat. 3x dikurangi 6x itu adalah negatif 3x ditambah dengan 7 karena 7-nya tidak dikurangi apapun. Di sini negatif 3x kuadrat dibagi x kuadrat itu adalah negatif 3. Negatif 3 dikalikan x kuadrat itu adalah negatif 3x kuadrat. Negatif 3 dikalikan negatif x itu adalah positif 3x. Oke. Negatif 3 dikalikan 2 adalah negatif 6. Tinggal dikurangkan saja. Oke, di sini negatif 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat itu habis. Negatif 3x dikurangi 3x itu adalah negatif 6x. Positif 7 dikurangi negatif 6 itu adalah positif 13. Oke, berarti di sini sudah tidak bisa lagi ya karena pangkatnya sudah lebih kecil dari pembagi, maka ini adalah sisa. Di sini adalah hasil. Ini adalah hasil. Berarti di sini itu adalah pembaginya. Oke, tentukan hasil bagi. Jadi hasil baginya itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 3. Kalau sisa pembagian itu sama dengan sisanya berapa? Sisa pembagian itu adalah negatif 6x ditambah dengan 13. Seperti ini caranya. Oke, kesimpulannya adalah pembagian suku banyak itu bisa dengan substitusi atau Horner. Syaratnya kalau Horner tadi sebenarnya boleh digunakan untuk pembagian apapun, tapi akan mudah. Jadi Horner ini boleh ya untuk misalkan 2x min 3 pembaginya ini dengan Horner boleh-boleh saja, tapi akan mudah jika bentuknya ini hanya seperti ini. X min n atau x plus n seperti ini. Itu saya rekomendasikan untuk menggunakan Horner. Tapi kalau sudah di sini sudah ada 2x, di sini sudah ada 3x, maka akan lebih mudah dengan cara bersusun. Mohon maaf ya. Ini adalah cara susun. Oke. Ada kesalahan pengetikan di situ. Untuk bentuknya itu adalah px ini adalah yang dibagi. Kemudian x min a ini adalah hasil pembagi. Mohon maaf, ini adalah pembagi. X min a itu adalah pembagi. Hx itu adalah hasil bagi. Kemudian S di sini adalah sisa, seperti itu. Oke, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Nanti silahkan untuk komentarnya diisikan di presensi ya. Dan untuk pembelajaran ini Ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun beberapa kesalahan tadi dalam mengerjakan. Insya Allah sudah langsung dibenarkan ya tadi di dalam video. Semoga videonya bermanfaat dan semoga ini sebagai bekal kalian untuk menuju ke kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.